Bongo. Ni hao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya, Astrid Rizky Fitri, akan membahas mengenai perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari tempo dulu hingga tempo sekarang. Pada 28 Oktober 1928, beberapa pemuda di Nusantara ini berkumpul dalam Kongres Pemuda II untuk mencetuskan atau merumuskan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak dalam sejarah perkembangan dari kemerdekaan Indonesia. Ikrar Pemuda ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, serta bahasa Indonesia yang baru terwujud 17 tahun kemudian, tepatnya 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945. Sebelum ke inti pembahasannya, untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, and also subscribe. Karena ini pelajaran bahasa Indonesia, jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk tekan tombol suka, lalu berkomentar, dan juga berlangganan di kanal ini. Daripada berpanjangan nih ngomongnya ceng-cengnya, ini langsung aja ke videonya. Sejauh ini ada 7 kali pengubahan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada ejaan Van Ophusen. Nah, ejaan ini merupakan ejaan resmi pertama di Indonesia, yaitu pada tahun 1901, yang dimana pada saat itu bahasa Indonesia disebut juga dengan bahasa Melayu. Sesuai dengan namanya, ejaan ini tuh dibuat oleh orang Belanda yang bernama Charles Adrian Van Ophusen, yang dibantu oleh Muhammad Taib Ibrahim serta Angkun Nahwawi Gula Sultan Makmur. Ejaan Ophusen ini lahir dari niatan kolonial Belanda untuk menengahi masalah mengenai banyaknya variasi dari bahasa Melayu yang ada di Indonesia ini, sekaligus untuk menyebarluaskan daerah kekuasaan dari Belanda terhadap daerah kolonialnya. Nah, menurut si Mbah Van Ophusen ini, ejaan buatannya itu memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Lalu yang kedua itu ada dari ejaan Republik, atau yang lebih kita kenal dengan ejaan dari Suwardi. Apaan sih? Ya, kesel ya. Abrakadabra. Yang kedua ada yang namanya ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan dengan nama resmi ejaan Republik ini didirikan oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang pas menjabat, yaitu Raden Suwandi. Nah, ejaan ini itu diresmikan pada tanggal 17 Maret 1947. Ejaan ini lahir sebab pada saat itu Indonesia sudah merdeka dan ingin terlepas dari budaya tersebut. Nah, karena hal ini hanya Belanda mensirik terhadap kita, hingga akhirnya mereka pun datang kembali ke Indonesia untuk menyerang Indonesia, untuk menjajah Indonesia kembali dengan bawa sekutu. Nyebelin banget kan? Ciri-ciri ejaan Suwandi yang pertama yaitu huruf OE digantikan dengan huruf U. Contohnya itu seperti aku, republik, dulu, dan sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri ini, maka terdapat banyak sekali pertentangan dari orang-orang yang memiliki nama yang terdapat huruf OE-nya, seperti Soekarno dan juga Soeharto, yang akhirnya untuk menggunakan nama itu dikecualikan. Yang kedua yaitu bunyi hamzah dan bunyi sentak itu dituliskan dengan huruf K. Contohnya itu makmur, ta, pa, dan sebagainya. Lalu untuk hamzah yang dihilangkan itu contohnya seperti Jumat, lalu maaf, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk kata berulang itu boleh dituliskan dengan angka 2. Contohnya itu seperti hati-hati, lalu kupu-kupu, dan sebagainya. Yang keempat, pada awalan di dan kata depan di itu dituliskan serangkaian dengan kata yang menyertainya. Alhasil, kata-kata seperti di sekolah atau di jalan itu disamakan seperti dijual atau diminum. Yang kelima yaitu penghapusan tanda diakritis. Contohnya yaitu pada saat orang Papua atau Ambon menyebutkan Tebet dengan sebutan Tebet, lalu
ada juga kata komputer yang dimana orang Batak itu menyebutnya dengan sebutan komputer. Nah, seperti itu guys. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa yang kedua di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan dari Suwandi disempurnakan melalui ejaan pembaharuan ini. Nah, pembaharuannya itu yang pertama, satu fenom untuk satu huruf. Lalu dihitung OI, AI, dan AU digantikan dengan AU, AI, dan OI. Contohnya itu seperti ini. Yang ketiga itu tanda hubung tidak lagi digunakan dalam kata berulang tapi memiliki satu makna. Contohnya itu seperti alun-alun, tapi pada akhirnya ejaan ini dibatalkan oleh undang-undang sehingga tidak diresmikan. Gitu guys. Yang keempat yaitu ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Nah, ejaan ini turut ditandatangani oleh Melayu atau Malaysia dan Indonesia pada tahun 1959, yang dimana Malaysia telah merdeka tahun 1957. Nah, karena pada saat itu situasi politik dari Indonesia dan Malaysia ini sedang memanas, sehingga baru Melindo ini pun tidak jadi. Yang kelima yaitu ada namanya ejaan baru atau ejaan LBK. Jadi pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusilaan atau yang pada saat ini disebut dengan Pusat Bahasa telah membuat suatu ejaan baru yang bernama ejaan LBK. Nah, ejaan ini merupakan ikhtiar dan estafet dari ejaan sebelumnya yaitu ejaan Melindo, di mana panitia-panitianya pun terdiri dari panitia-panitia yang sama seperti ejaan Melindo. Pada intinya hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara ejaan ini dengan ejaan yang disempurnakan, kecuali terdapat pada rincian-rincian dari kaidah-kaidahnya saja. Yang keenam yaitu ada yang namanya ejaan yang disempurnakan atau yang lebih sering kita kenal dengan EYD. Teman-teman tahu nggak sih bahwasanya EYD ini yang paling langgeng loh daripada yang mantan-mantannya yang lain nih. Jadi EYD ini resmi sebagai ejaan dari bahasa Indonesia sejak tahun 1972. Beres diputus atau berakhir di tahun 2015. Nah, ejaan ini mengatur secara lengkap mengenai kaidah penulisan bahasa Indonesia. Antara lain, yang pertama, tentang unsur bahasa serapan. Yang kedua, tentang tanda baca. Yang ketiga, penggunaan kata. Yang keempat, pelafasan huruf E. Yang kelima, penggunaan huruf kapital serta huruf miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang sangat kental dengan bahasa asing resmi menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman yang mau tahu lebih jelasnya bisa dilihat di sebelah sini. Yang terakhir atau yang ketujuh ada yang namanya EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini lahir melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 yang digunakan untuk menyempurnakan dari ejaan sebelumnya yaitu EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, serta penggunaan huruf cetak tebal. Ejaan ini lahir sebab pesatnya perkembangan teknologi, pengetahuan, serta seni, sehingga penggunaan bahasa Indonesia pun semakin luas. Teman-teman semua yang mau keluar rumah, lebih baik kita lihat urgensinya dulu ya, apakah itu penting banget sampai harus kita keluar rumah atau enggak. Karena lebih baik di rumah aja, stay at home untuk mencegah dari penularan virus corona ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton hingga akhir, serta berkomentar dan juga memberikan like, merci, syukron, danke, arigato gozaimashita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.